Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan presentasi dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kali ini kami dari kelompok SDN 13 Pasir Kaliki akan demonstrasi kontekstual. Topik satu yaitu tentang tanggapan kasus di ruang kelas dengan beberapa kasus dan juga pertanyaan yang akan kami bahas satu persatu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adil Arifin, kemudian ada Laila Nur Fauzia, ada Agnia Padla Anzala, dan Dede Rohmatin Fauzia. Oke, yang pertama yaitu kasus satu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan mengenai kasus tersebut. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Adapun pertanyaan dari kasus pertama ini, yang pertama yaitu menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Dan lalu ada pertanyaan nomor kedua, yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai tanggapan dari pertanyaan nomor 1 dari kasus 1. Nah, alasan peserta didik mampu mengerjakan soal kembali ini, guru mengajarkan peserta didik untuk membangun gagasan idenya. Dalam hal ini, guru menekankan agar peserta didik memahami terlebih dahulu cara-cara menghitung rata-rata rata-rata atau min, langkah sesuai dengan langkah yang telah disusun. Dengan demikian muncul pemahaman terhadap peserta didik. Selanjutnya, pemahaman materi yang muncul pada peserta didik ini diasah dengan mengerjakan latihan soal. Dalam hal ini akan terbentuk pemahaman yang lebih kepada peserta didik, sebab peserta didik ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah melalui penyelesaian soal. Dengan demikian, peserta didik mampu mengerjakan soal kembali sebab telah dilatih tentang pemahaman dan latihan terlebih dahulu dalam mengerjakan soal. Selain itu juga soal yang diberikan pun sama sehingga peserta didik mengulangi apa yang telah ia dipelajari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan nomor 2 akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Dede. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya berkaitan dengan sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Baik, sebelum kita ke metode seperti apa yang akan diterapkan, kita tentu harus mengetahui dulu nih tahapan perkembangan apa yang dialami peserta didik pada usia kelas 7 gitu. Jika merujuk pada teorinya Piaget bahwa peserta didik kelas 7 yang umumnya itu berusia 12 hingga 13 tahun itu berada pada tahap perkembangan operasional formal. Nah, pada tahap operasional formal ini dimulai dari usia 11 tahun sehingga peserta didik kelas 7 itu masuk ke dalam tahap operasional formal. Nah, pada tahap ini peserta didik itu dapat menggunakan matematika untuk memecahkan masalah. Kemudian pada tahap ini juga peserta didik itu sudah mulai dapat berpikir konkret gitu, berpikir abstrak, mohon maaf.
Jika pada tahap sebelumnya itu peserta didik itu berpikirnya konkret, maka pada tahap ini peserta didik sudah dapat berpikir semi abstrak dan abstrak dan idealis serta logis. Nah, adapun karakteristik dari peserta didik yang pada tahap operasional formal ini diantaranya yang pertama itu memiliki kemampuan berpikir hipotesis deduktif. Mereka itu dapat memikirkan tentang kemungkinan alternatif gitu, mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan masalah. Kemudian dapat menguji konsep-konsep dalam pikiran mereka tanpa harus mengandalkan pengalaman langsung. Kemudian setelah itu karakteristik yang kedua yaitu kemampuan berpikir kemungkinan. Jadi mereka itu sudah mampu melakukan pemikiran spekulatif gitu. Sudah mampu berpikir spekulatif tentang kualitas ideal dan juga sudah mampu berpikir solutif atau mencari solusi untuk masalah-masalah yang lebih kompleks begitu. Dan juga dapat memperhitungkan konsekuensi dari adanya suatu tindakan. Selain itu karakteristik yang ketiga yang selanjutnya itu sudah mampu berpikir kritis. Mereka itu mulai mampu mengembangkan kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis gitu. Mereka mulai mampu memahami argumen-argumen yang kompleks, juga membuat kesimpulan berdasarkan pertimbangan logis. Lalu, setelah kita mengetahui tahap perkembangan yang dialami peserta didik, kegiatan belajar yang seperti apa metode tersebut dapat diterapkan. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pembelajaran yang sesuai atau yang dapat diterapkan adalah konstruktivisme dengan pendekatan konstruktivisme. Nah, proses pembentukan pengetahuan dalam pendekatan konstruktivisme ini dinilai sebagai suatu aktivitas mental dengan dukungan pengalaman panjang, sehingga peserta didik itu mulai mampu memproses dan menafsirkan sendiri informasi baru dengan pengetahuan yang telah tersedia, begitu. Nah, kegiatan belajar itu dapat dilakukan dengan menerapkan problem based learning, metode problem based learning atau PBL. Nah, di dalam problem based learning ini menuntut peserta didik itu untuk dapat memecahkan masalah dalam mempelajari pengetahuan. Jadi mereka dapat memperoleh pengetahuan melalui pemecahan masalah. Nah, masalah yang dihadirkan itu tentu dihadirkan dari dunia nyata gitu agar lebih dapat mereka pahami begitu. Adapun penerapan problem based learning ini dalam pembelajaran ada sintaknya begitu. Bisa tolong di next slide. Nah, adapun sintak dari problem based learning dalam pembelajaran itu ada sedikitnya 6 fase. Yang fase pertama itu ada fase pendahuluan atau observasi awal. Nah, pada tahap ini kita sebagai guru itu memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan topik materi dengan materi tadi itu min ya, dengan min. Nah, tapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik begitu. Selanjutnya ada pula tahap kedua yaitu fase perumusan masalah. Nah, peserta didik di sini itu menyimak kemudian mencatat masalah yang dikemukakan oleh guru sebelumnya, kemudian dapat dengan cara mengamati ataupun menanya juga. Lalu kita masuk ke fase ketiga yaitu fase merumuskan alternatif strategi. Nah, di sini guru itu membimbing peserta didik untuk mengajukan dugaan sementara. Jadi bagaimana ini praduga sementaranya berdasarkan masalah yang telah disusun sebelumnya begitu. Kemudian ada pula fase keempat yaitu fase pengumpulan data. Nah, pada fase inilah diterapkannya strategi gitu. Peserta didik itu mulai mengumpulkan data dan juga menganalisis data-data yang mereka kumpulkan. Selanjutnya ada pula fase diskusi, fase kelima, fase diskusi. Nah, setelah tadi data-data dikumpulkan, peserta didik itu melakukan diskusi kelompok atau diskusi juga dapat dilakukan antar kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Guru dapat memberikan apa ya, semacam informasi. Guru dapat memberikan penguatan, memberikan koreksi pada peserta didik dalam kegiatan diskusi ini. Kemudian selanjutnya fase terakhir yaitu fase kesimpulan dan evaluasi. Nah, pada fase terakhir ini peserta didik kemudian menyimpulkan dan menyimpulkan kegiatan atau pembelajaran yang telah dilakukan dan juga menyampaikan
kesimpulan dari diskusi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Untuk kasus 1 sudah selesai dengan pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut ke kasus 2 yang akan dijawab dan dipaparkan oleh teman saya, Laila Nur Fauzia. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab dari kasus 2. Untuk kasus 2 sendiri, Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya itu belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, di sini terdapat 2 pertanyaan dari kasus 2. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dan juga pertanyaan yang kedua, mengapa menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, untuk jawaban dari kasus 2, pertanyaan pertama di sini kita mengambil teori dari Siang Piase yang mengemukakan bahwa rata-rata anak kelas 1 sekolah dasar itu berada pada usia 7 tahun. Nah, pada usia tersebut anak itu belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide pikiran. Nah, dalam hal kasus 2 ini, Rina dapat melakukan beberapa langkah yang sesuai, yaitu tentunya menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangannya. Nah, Rina di sini dapat menerapkan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Contohnya, Rina bisa menggunakan kelereng atau bola untuk membantu peserta didik belajar berhitung. Nah, Rina dapat menggunakan benda-benda konkret sebagai media pembelajaran berhitung peserta didik. Selain itu, Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan berhitung, seperti permainan congklak. Nah, pada permainan tersebut, anak telah diajarkan pembelajaran berhitung. Nah, dalam hal ini, Rina sebagai pendidik, seyogianya bisa menerapkan beberapa media pembelajaran yang konkret, tentunya yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik di kelas 1, yaitu umumnya itu berada pada usia 7 tahun, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada jawaban dari pertanyaan nomor 2. Alasan kami menyarankan cara-cara tersebut yaitu karena cara ini berhubungan dengan teori Siang Piase tentang perkembangan kognitif. Teori perkembangan menurut Piase yaitu terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, antara lain yang pertama itu sensori motorik. Nah, sensori motorik ini berada pada usia dari lahir sampai 2 tahun. Lalu yang kedua, praoperasional berada pada usia 2-7 tahun. Lalu yang ketiga, operasional konkret berada pada usia 7-11 tahun. Dan juga yang terakhir, formal operasional itu 12 tahun ke atas. Nah, berdasarkan teori tersebut, umumnya anak kelas 1 itu berusia 7 tahun, di mana hal tersebut itu berada di antara tahap praoperasional menuju tahap operasional konkret, seperti itu. Nah, pada tahap ini, meskipun anak itu belum mampu berpikir secara tersistem, namun anak itu sudah mampu memahami kenyataan di lingkungan dengan menggunakan benda nyata. Nah, pada tahap ini, anak cenderung lebih menyukai pembelajaran melalui pengamatan langsung dan manipulasi benda fisik. Penggunaan benda-benda konkret seperti kelereng, bola, dan yang lainnya itu diharapkan dapat menanamkan konsep berhitung melalui praktik dan juga pengalaman langsung, sehingga peserta didik akan membangun pengetahuannya sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan kasus 2 dengan pertanyaan dan jawabannya juga. Selanjutnya, kita akan beralih ke kasus terakhir, yaitu kasus 3, di mana di sini disediakan sebuah kasus tentang Made, seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi kepada siswanya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang siapa peserta didiknya,
Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda dari buku paket. Ia memberikan contoh tentang teks deskripsi, tentang pantai dan makanan khas Bali. Itu kasusnya. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Selanjutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Yang pertama, di sini pertimbangan dan keputusan dari Made selaku guru dengan memberikan contoh teks deskripsi pantai dan makanan khas Bali, saya rasa ini cukup bijaksana dan keputusan yang sesuai karena beberapa hal. Yang pertama, relevansi dengan latar belakang siswa. Bahwasanya Made mempertimbangkan latar belakang siswa yang berada di Bali. Sehingga nanti mencapai ke yang kedua jawabannya, meningkatkan keterlibatan dan minat siswa. Mereka lebih tertarik kepada motivasi yang memang berhubungan dengan pengalaman pribadi atau lingkungan sekitar mereka. Yang keempat, yang ketiga ada penghormatan dan pelestarian terhadap budaya lokal. Yang terakhir, pembelajaran yang dikaitkan kehidupan nyata siswa atau kontekstual. Jadi dalam hal ini, ketika Made memberikan teks deskripsi yang memang sesuai dengan budaya lokal, walaupun dalam buku paket mungkin secara general sudah dijelaskan bahwasanya teksnya ini, tetapi Made memberikan bahwasanya lebih akan sampai kepada siswa dengan melibatkan hal-hal yang memang dekat dengan mereka dan sudah terjadi dan ada di hadapan mereka. Sehingga Made memberikan kelebihan dan kebijaksanaan yang tepat dalam keputusan memberikan teks deskripsi berupa makanan khas di Bali. Selanjutnya di sini, dalam kasus ini, tampaknya ada beberapa prinsip yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada prinsip keterlibatan siswa. Yang kedua, prinsip relevansi konten. Yang ketiga, prinsip pendidikan multikultural. Di sini untuk prinsip keterlibatan siswa, di sini ada teori dari Frederick bahwasanya keterlibatan siswa didefinisikan menjadi 3 dimensi. Yang pertama, keterlibatan perilaku, behavior engagement. Yang kedua, keterlibatan emosi. Yang ketiga, ada keterlibatan kognitif, cognitive engagement. Di sini dalam keterlibatan kognitif, bahwasannya yang berfokus pada investasi siswa dalam belajar dan strategi regulasi diri yang digunakan. Nah, sehingga siswa yang terlibat secara kognitif memiliki keinginan untuk terlibat dalam belajar dan memiliki keinginan untuk menguasai pengetahuan. Yang dimana di sini Made memberikan hal yang memang sesuai dengan keadaan di lapangan, keadaan pengalaman siswa. Jadi ketika diberikan teks deskripsi yang memang sudah mereka tahu, keterlibatan siswa dari segi kognitifnya akan semakin aktif karena mereka sudah tahu bagaimana keadaan makanan di Bali, suasana di Bali, yang dimana ketika pembelajaran pun ini akan mudah untuk mereka cerna dan akan mudah untuk juga mereka lakukan ataupun ke teks deskripsi yang lainnya. Nah, dengan demikian, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka Made berusaha untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, relevan, dan inklusif bagi siswa-siswanya. Ini membantu memperkuat keterlibatan siswa dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan retensi mereka terhadap materi, serta mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam lingkungan kelasnya. Jadi yang dilakukan oleh Made ini sudah tepat karena banyak aspek yang diambil dengan melihat pengalaman, dengan melihat pembelajaran bermakna, materi yang disampaikan, serta tidak kalah baik juga mempromosikan penghargaan ataupun budaya dalam lingkungan sekitarnya. Sehingga secara tidak langsung anak juga mendapatkan pembelajaran berbudaya dalam bahasa Indonesia tersebut. Mungkin sekian dari kasus 3 ini dengan kasus dan jawabannya. Saya rasa untuk presentasi kali ini cukup untuk 3 kasus ini dengan kami bahas bersama-sama. Kekurangannya itu berasal dari kami, hasil dari diskusi kami bertiga. Kelebihannya itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir ini. Untuk yang ingin berkomentar dan saran yang lainnya, kita membuka di link YouTube. Kalau ada pertanyaan, sebisa mungkin kita diskusikan.
Mari kita tutup presentasi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak semuanya.